Halo sahabatku semua. Halo Libra. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman. Ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Untuk teman-teman yang sudah dukung channel aku ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian. Amin ya robbal alamin. Baiklah Libra, tema kita hari ini adalah tentang karma dia yang pernah menyakiti hati kamu. Kita lihat kartunya dulu ya. Kita hari ini adalah membahas tentang karma. Apa itu karma? Karma itu adalah hasil. Jadi kadang-kadang kita itu selalu berpikir bahwa karma itu adalah hal yang mengerikan. Karma itu seperti kutukan, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Karena karma itu adalah sebenarnya hasil dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan karma baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, maka kita juga akan mendapatkan karma yang tidak baik. Makanya di sini disarankan, berpikirlah yang baik-baik dan yang positif aja. Karena bisa jadi apa yang kita rasakan saat ini, kesakitan, penderitaan, kekecewaan, bisa jadi itu adalah buah karma dari hasil perbuatan kita sendiri yang sudah berlalu. Entah itu disengaja ataupun tidak sengaja. Dalam diri kalian saat ini, aku lihat di sini ada keyakinan ya. Kalau kalian merasakan bahwa dia benar-benar menyakiti perasaan kalian, jadi dia akan mendapatkan karmanya. Kalian punya keyakinan ke arah situ. Dan kalian lepaskan itu ke alam semesta. Di sini kamu itu sangat ingin adanya perubahan dalam diri kamu. Itu yang membuat kamu akhirnya punya keyakinan. Keyakinan bahwa kamu mampu untuk melakukan sebuah perubahan dalam diri kalian, untuk tidak terus dalam situasi terlena atau tersakiti oleh seseorang, siapapun itu. Kamu tahu caranya memproteksi diri kamu, sekalipun beberapa di antara kalian yang aku lihat ada energinya yang masih ketarik, seperti masih tergembok hati kamu dengan seseorang tersebut. Mungkin karena masih berharap cintanya itu masih ada. Di sini energi orang yang pernah menyakiti hati kamu, ada beban berat yang sedang mereka pikul saat ini. Ada perasaan yang bisa dikatakan sedang tidak tenang. Di sini ada yang sedang menghabiskan satu siklus lama untuk memulai suatu kehidupan baru. Mencoba melakukan sebuah perubahan dalam hidup mereka. Mencoba untuk mengumpulkan keberanian, mencoba untuk mengumpulkan power lagi dalam diri mereka. Ya, ada ketakutan yang mereka rasakan terhadap sesuatu hal di sini. Makanya dia mulai meningkatkan lagi kepercayaan diri. Dan di sini ada gambaran, ada beberapa yang masih terbelenggu perasaannya terhadap diri kamu. Di sini mereka mencoba untuk menstabilkan diri. Ada yang sudah mulai meningkatkan spiritual dalam diri mereka ya. Memperbaiki diri, lebih banyak berdoa dan lebih banyak konsentrasi terhadap urusan yang berkaitan dengan spiritual. Di sini ada perasaan hampa. Ada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kamu lelah.
Dalam artian kamu capek sendiri, kok kayaknya yang berjuang aku aja, dianya enggak ya. Pasif. Tapi ada energi di mana kalau kamu menyakiti perasaan dia, itu sama seperti kamu menyakiti perasaan kamu sendiri. Ada hubungan yang maju mundur waktu itu. Maju mundur dalam artian ketika kamu ingin memutuskan untuk lepas dari dia, tapi tidak bisa. Dan ketika kamu coba untuk lebih tegas terhadap situasinya, yang ada kamu terluka sendiri. Capek berulang-ulang, terus melakukan sebuah peningkatan dalam hubungan tapi nggak berhasil. Kenapa? Karena ada situasi triparty, yang entah kamu yang sudah punya pasangan, atau dia yang sudah punya pasangan. Kalau single, aku lihat terjadi yang namanya perselingkuhan di belakang kamu. Itu yang dia tutupi dari kamu. Ya, akhirnya kamu memutuskan untuk melepaskan. Ada perasaan sedih. Iya dong, sedih banget. Nggak mungkin dong. Aku sudah berkorban semua, buang waktu, buang energi, belum lagi finansialnya. Akhirnya yang terjadi, ada pemikiran dalam diri kamu harus bangkit. Harus meninggalkan koneksi ini. Karena ada energi ghosting juga di sini ya. Ada cinta yang stuck antara kamu dan dia. Nggak bergerak. Nggak kemana-mana. Beberapa terkait dengan seseorang yang hanya memanfaatkan kamu. Berhubungan dengan kamu hanya menginginkan uangnya aja. Walaupun misalnya kamu masih mampu, masih ada. Ternyata dia menemukan ada yang lebih di atas kamu. Makanya dia meninggalkan kamu. Di sini kamu capek kerja sendiri. Berkali-kali kamu berusaha untuk membuang jauh-jauh hubungan yang toksik, membuang semua kesakitan, tapi nggak bisa. Ada hubungan yang putus nyambung. Begitu terjadi keributan, kalian bisa di ghosting. Blokir-blokiran. Tapi begitu dirasa kangen, dirasa rindu, datang lagi. Menawarkan lagi sebuah perasaan. Mulai lagi dari nol. Begitu terus siklusnya. Berulang-ulang. Itu akhirnya yang membuat kamu itu lelah sendiri, capek. Beberapa memang ada yang manipulasi, membohongi kamu, pintar memutarbalikkan fakta, pintar juga menyembunyikan sesuatu. Energi kamu serasa keseluruhan ya di sini, secara keseluruhan di sini ya. Aku lihat kamu itu mencoba berdamai sama diri kamu sendiri. Mencari pembelajaran atas apa yang terjadi dalam hidup kamu. Ada yang sudah berhasil berdamai dengan diri sendiri, beberapa lagi masih dalam proses ya, tapi ada juga yang masih mengharapkan. Padahal sudah tahu sakit, udah kesel, udah mengutuk di dalam hati, tapi masih berharap. Karena masih ada momen-momen yang kamu ingat tentang dia. Masih ada harapan-harapan yang ingin kamu tambatkan ke hatinya dia. Tapi ternyata mereka sudah punya orang lain, sudah lebih fokus dengan seseorang di luar sana. Di sini terlihat mereka melakukan awal mula baru. Beberapa di antara mereka memang senang ya dengan yang namanya petualangan. Tentang hal-hal baru, bahkan perkenalan-perkenalan baru. Kamu mungkin berhadapan dengan orang yang tanpa berpikir panjang. Yang dia pikir hanya kesenangan semata. Dia merasa dirinya itu cakep atau cantik. Dia merasa dia dipuja-puja sama orang. Itu membuat dia jadi gampang untuk melakukan hal-hal yang bikin kamu kecewa di belakang kamu. Sering banget melukai perasaan kamu. Tapi ketika dia sudah melakukan itu, ketika dia balik lagi ke kamu, dia pintar merayu kamu. Ada hal rayuan yang tidak bisa kamu lepaskan. Satu hal yang kamu pahami itu. Kesalnya kalian seperti apapun, marahnya kalian seperti apapun. Ketika dia datang hati kalian itu luluh lagi. Padahal yang dia lakukan adalah melukai perasaan kamu. Mereka tahu caranya bagaimana menyakiti perasaan kamu dengan sempurna. Dan terjadilah kehancuran akhirnya. Terlalu banyak rahasia. Kamu berhadapan dengan orang yang misterius. Begitu ditanya, nggak suka, akhirnya di ghosting. Padahal dia di belakang kamu memang selingkuh. Itu yang dia tutupi dari kamu.
sorry ya, suara ayam. Karena dia di sini terlihat jiwa mereka itu saat ini tidak bisa berdiam di satu tempat, terus mencari. Di sini dia sudah bagus, dia mau cari lagi yang lebih lagi. Dia terus menciptakan tempat-tempat baru yang menurut dia itu menguntungkan buat dia. Tapi aku nggak lihat dia mudah mendapatkan ketenangan itu. Jadi dia terus pindah dari satu hati ke satu hati. Begitu terus perputarannya. Jadi ketidaktenangan dalam diri mereka, hidupnya seperti berada di persimpangan. Nggak tahu arahnya mesti kemana. Ada ketidaktenangan dalam batin mereka. Karena galau terus hidupnya, nggak pernah tenang. Dia mencari jalan untuk memperbaiki dirinya sekalipun. Yang dia temukan jalan yang bercabang. Yang dia temukan tempat yang tidak nyaman. Pindah lagi, gitu terus. Ada beban berat dalam hidup mereka saat ini. Entah terkait masalah cinta, pasangan, atau keuangan yang mereka hadapi. Dia seperti tersesat di sini. Nggak menemukan jalan keluar. Nggak menemukan suatu titik terang dalam kehidupannya. Yang terjadi adalah perasaan yang kecewa, hampa, merenungi nasib. Makanya ada energi mulai memperbaiki diri. Mulai meningkatkan spiritual dalam kehidupan mereka. Oke lah, seperti itu Libra. Sampai sini dulu readingan aku. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya. Dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.